dan menetapkannya kepada hamba imam agung dan memutuskan telinga kanannya. Nama hamba itu Malkus. Kata Yesus kepada Petrus, "Sarungkanlah pedangmu. Apakah kau kira bahwa aku tak mau minum dari piala yang diberikan Bapa kepadaku?" Maka para prajurit serta perwiranya dan penjaga-penjaga yang disuruh oleh orang Yahudi itu menangkap Yesus dan membelenggu dia. Lalu mereka membawa Yesus mula-mula kepada Hanas, karena Hanas adalah mertua Kayafas yang pada waktu itu menjadi imam agung. Dan Kayafaslah yang telah menasihatkan kepada orang-orang Yahudi adalah lebih berguna jika satu orang mati untuk seluruh bangsa. Simon Petrus dan seorang murid lain mengikuti Yesus. Murid itu mengenal imam agung dan ia masuk ke halaman istana imam agung itu. Tetapi Petrus tinggal di luar dekat pintu. Maka murid lain tadi yang mengenal imam agung kembali keluar, bercakap-cakap dengan perempuan penjaga pintu, lalu membawa Petrus masuk. Maka kata perempuan penjaga pintu itu kepada Petrus, "Bukankah engkau juga murid orang itu?" Jawab Petrus, "Bukan." sementara itu hamba-hamba dan para penjaga pintu bait Allah telah memasang api arang, sebab hawa dingin waktu itu, dan mereka berdiri berdiam di situ. Petrus pun berdiri berdiam bersama-sama dengan mereka. Maka mulailah imam agung menanyai Yesus tentang para murid dan tentang ajarannya. Jawab Yesus kepadanya, "Saya sudah berbicara terus terang di depan umum. Saya selalu mengajar di dalam sinagoga-sinagoga dan di dalam bait Allah, tempat semua orang Yahudi berkumpul, dan tidak pernah saya berbicara sembunyi-sembunyi. Mengapa engkau menanyai saya? Tanyakanlah kepada mereka. Mereka pasti tahu apa yang saya katakan." Ketika Yesus berkata demikian, seorang penjaga yang berdiri di situ menampar muka Yesus sambil berkata, "Begitukah jawabmu kepada imam agung?" Jawab Yesus kepadanya, "Kalau aku mengatakan sesuatu yang tidak benar, buktikanlah. Tetapi kalau benar kataku, mengapa engkau menampar aku?" Lalu Hanas mengirim Yesus terbelenggu kepada Kayafas, imam agung. Simon Petrus masih berdiri berdiam. Kata orang-orang di situ kepadanya, "Bukankah engkau juga seorang murid Yesus?" Petrus menyangkalnya, katanya, "Bukan." salah seorang hamba imam agung keluar dari hamba yang telinganya dipotong Petrus, berkata kepadanya, "Bukankah engkau kulihat di taman itu bersama-sama dengan Yesus?" Maka Petrus menyangkal lagi dan ketika itu berkokoklah ayam. Keesokan harinya mereka membawa Yesus dari istana Kayafas ke gedung pengadilan. Ketika itu hari masih pagi. Mereka sendiri tidak masuk ke gedung pengadilan itu supaya jangan menajiskan diri sebab mereka hendak makan Paskah. Sebab itu Pilatus keluar mendapatkan mereka dan berkata, "Apakah tuduhanmu terhadap orang ini?" Jawab mereka kepadanya, "Jikalau ia bukan penjahat, kami tidak menyerahkannya kepadamu." kata Pilatus kepada mereka, "Ambillah dia dan hukumlah dia menurut hukum Tauratmu." kata orang-orang Yahudi itu, "Kami tidak diperbolehkan membunuh seseorang." Demikianlah terjadi supaya genaplah firman Yesus yang dikatakannya untuk menyatakan bagaimana ia akan mati. Maka kembalilah Pilatus ke dalam gedung pengadilan, lalu memanggil Yesus dan bertanya kepadanya. "Engkau inikah raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, Apakah pertanyaan ini timbul dari pikiran Tuhan sendiri? Ataukah Tuhan dengar dari orang-orang lain yang mengatakan itu tentang saya? kata Pilatus. "Orang Yahudikah aku ini?"
kamu sendiri dan imam-imam kepala telah menyerahkan engkau kepadaku. Apakah yang telah engkau perbuat? Jawab Yesus, Kerajaan saya bukan dari dunia ini. Sekiranya dari dunia ini, hamba-hamba saya tentu sudah berjuang, jangan sampai saya diserahkan kepada orang-orang Yahudi. Akan tetapi kerajaan saya bukan dari sini. maka kata Pilatus kepadanya. Jadi engkau adalah raja? Jawab Yesus, Benar, saya raja. Saya dilahirkan dan datang di dunia ini untuk memberi kesaksian tentang kebenaran. Semua orang yang cinta akan kebenaran mendengarkan suara saya. kata Pilatus kepadanya. Apakah kebenaran itu? Sesudah mengatakan demikian, Pilatus keluar lagi, mendapatkan orang-orang Yahudi dan berkata kepada mereka, Aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya, tetapi padamu ada kebiasaan bahwa pada hari raya Paskah aku membebaskan seorang bagimu. Maukah kamu supaya aku membebaskan raja orang Yahudi ini bagimu? Mereka pun berteriak, Jangan dia, melainkan Barabas. Barabas adalah seorang penyamun. Lalu Pilatus mengambil Yesus dan menyuruh orang menyesah dia. Prajurit-prajurit menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepala Yesus. Mereka mengenakan jubah ungu padanya dan sambil maju ke depan mereka berkata, Salam, hai raja orang Yahudi. lalu mereka menampar wajah Yesus. Pilatus keluar lagi dan berkata kepada orang-orang Yahudi, Lihatlah, aku membawa dia keluar kepada kamu, supaya kamu tahu bahwa aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya. Lalu Yesus keluar bermahkota duri dan berjubah ungu. Maka kata Pilatus kepada mereka. Lihatlah manusia ini. Ketika para imam kepala dan penjaga-penjaga itu melihat Yesus, berteriaklah mereka. Salibkan dia, salibkan dia. Kata Pilatus kepada mereka. Ambil saja sendiri dan salibkanlah dia, sebab aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya. Jawab orang-orang Yahudi itu kepadanya. Kami mempunyai hukum, dan menurut hukum itu ia harus mati, sebab ia menganggap dirinya sebagai anak Allah. Ketika Pilatus mendengar perkataan itu, bertambah takutlah ia. Lalu ia masuk pula ke dalam gedung pengadilan dan berkata kepada Yesus. Dari manakah asalmu? Tapi Yesus tidak memberi jawab kepadanya. Maka kata Pilatus, Tidakkah engkau mau berbicara dengan aku? Tidakkah engkau tahu bahwa aku berkuasa untuk membebaskan engkau dan berkuasa juga untuk menyalibkan engkau? jawab Yesus, Tuhan tidak mempunyai kuasa apapun atas diri saya, kecuali kalau kuasa itu diberikan dari atas. Maka orang yang menyerahkan saya kepada Tuhan lebih besar dosanya. Sejak saat itu Pilatus berusaha untuk membebaskan Yesus, tetapi orang-orang Yahudi berteriak, Jikalau engkau membebaskan dia, bukanlah sahabat Kaisar. Setiap orang yang menganggap diri raja melawan Kaisar. Ketika mendengar perkataan itu, Pilatus menyuruh Yesus keluar. Lalu ia duduk di kursi pengadilan di tempat yang bernama Litos-Trotos, dalam bahasa Ibrani, Gabata. Hari itu ialah hari persiapan Paskah, kira-kira jam 12. Kata Pilatus kepada orang-orang Yahudi itu. Inilah rajamu. Maka berteriaklah mereka. Enyahlah dia, salibkan dia. Kata Pilatus kepada mereka. Haruskah aku menyalibkan rajamu? Haruskah aku menyalibkan rajamu? Jawab imam-imam kepala. Kami tidak mempunyai raja selain Kaisar. Akhirnya Pilatus menyerahkan Yesus kepada mereka untuk disalibkan. Dan mereka menerima Yesus sambil memikul salibnya. Yesus dibawa keluar kota ke tempat yang bernama Tengkorak, dalam bahasa Ibrani, Golgota.
Di situ Yesus disalibkan dan bersama dengan dia disalibkan juga. Dan dua orang lain sebelah menyebelah, Yesus di tengah-tengah. Pilatus menyuruh memasang juga di atas kayu itu bunyinya, Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi. Banyak orang Yahudi membaca tulisan itu, sebab tempat Yesus disalibkan itu letaknya dekat kota. Dan kata-kata itu tertulis dalam bahasa Ibrani, Latin, dan Yunani. Maka kata imam-imam kepala kepada Pilatus, Jangan engkau menulis Raja orang Yahudi, tetapi ia sendiri mengatakan, Aku adalah Raja orang Yahudi. jawab Pilatus. Apa yang kutulis tetap tertulis. Setelah prajurit-prajurit itu menyalibkan Yesus, mereka mengambil pakaian Yesus lalu membaginya menjadi 4 bagian. Masing-masing prajurit 1 bagian. Jubah Yesus pun mereka ambil, tetapi jubah itu tidak berjahit. Dari atas sampai ke bawah merupakan satu tenunan utuh. Karena itu mereka berkata seorang kepada yang lain, Janganlah kita membagi jubah ini menjadi beberapa potong, tetapi baiklah kita membuang undi untuk menentukan siapa yang akan mendapatnya. demikianlah terjadi supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci. Mereka membagi-bagikan pakaianku di antara mereka dan membuang undi atas jubahku. Hal itu telah dilakukan oleh prajurit-prajurit itu. Di dekat salib Yesus berdiri ibu Yesus dan saudara ibunya, Maria istri Kleopas dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya, berkatalah ia kepada ibunya, Ibu, itulah putramu. dan kemudian katanya kepada murid itu. Itulah ibumu. Dan sejak saat itu murid itu menerima Maria di dalam rumahnya. Setelah itu karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, supaya genaplah ada yang tertulis dalam kitab suci. Aku haus. Di situ ada suatu buli-buli penuh anggur masam. Maka mereka mentutupkan bunga karang pada sebatang pisau, dicelupkannya dalam anggur asam itu, lalu menundukkannya ke mulut Yesus. Sesudah minum anggur asam itu, berkatalah Yesus. Selesailah sudah. Lalu Yesus menundukkan kepala dan menyerahkan nyawanya. Mari kita berdoa.